Wang Lin duduk dalam posisi lotus di lengan kiri Teasan. Teasan terus mundur, mencoba membuat jarak antara mereka dan Yao Changdong. Namun Yao Changdong terlalu cepat. Dia mendekat dengan semua tato meledak. Niat membunuh menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Dia menutup matanya dan bergumam, domainku pada awalnya adalah hidup dan mati dan kemudian karma. Hal-hal di dunia dapat lepas dari hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat lepas dari karma. Ada kekuatan yang tidak membutuhkan energi asal untuk digunakan. Itu bukan harta, tapi dao seorang kultivator. Ini juga bisa dianggap sebagai kepercayaan, pemahaman. Pemahaman Wang Lin setelah 1000 tahun kultivasi adalah domainnya. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menggunakan domainnya yang sudah lama tidak digunakannya. Pertempuran domain adalah pertempuran dao. Pertempuran dao selalu berubah. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran dao, hanya hidup dan mati. Wang Lin merentangkan tangannya dan dengan tenang berkata, tangan kiriku memegang penyebab karma dunia. Tangan kanan memegang efek karma dunia. Ini adalah karma, karmaku. Dia membuka matanya. Mata kirinya mengandung matahari dan mata kanannya mengandung bulan. Dia menatap Yao Changdong dan menunjuknya. Penyebab karma muncul. Saat domainnya muncul, bintang-bintang tidak ada lagi. Seolah-olah semuanya telah hilang, dan tubuh Yao Changdong tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa melawan, tapi berhenti. Pada saat ini, sosok Wang Lin tumbuh tanpa batas. Seolah-olah ada cambuk di tangan Wang Lin, dan kedua ujung cambuk terhubung untuk membentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah karma. Yao Changdong memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia melangkah keluar, dia pasti akan jatuh ke domain Wang Lin. Bahkan jika dia berhasil membunuh Wang Lin, dia akan terjebak dalam domain ini. Dia takut dia akan selamanya terjebak di dalam karma dan tidak akan pernah bangun. Pertempuran dao hanya bisa dilawan dengan dao. Namun jarang ada orang yang dapat sepenuhnya menampilkan dao mereka, bisa dikatakan hanya sedikit yang bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi pemahaman. Pemahaman tentang dunia, pemahaman tentang kehidupan dan pemahaman tentang dao sendiri. Yao Changdong tidak akan pernah berpikir bahwa Su Mu ini bisa menampilkan dao sendiri. Ekspresinya suram, tetapi dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia duduk kurang dari 30 kaki dari Wang Lin dan menutup matanya. Bayangan emas muncul di atas kepalanya. Bayangan keemasan ini memiliki aura langit dan sangat elegan. Jelas itu surgawi. Berjuanglah saat kamu mati. Aku akan membiarkanmu melihat dao keluarga Yaoku. Keluarga Yao adalah keturunan surgawi. Meskipun surgawi tidak memiliki domain, keluargaku mengubah kejayaan menjadi keturunan mereka menjadi domain kami. Kemuliaan leluhur surgawi kita adalah dao keluarga Yao kita. Bayangan surgawi secara bertahap terkondensasi di atas Yao Changdong dan akhirnya berjalan keluar. Itu melangkah ke lingkaran yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Keluarga Li percaya akan kemuliaan leluhur kita. Semua domain lain akan pecah di bawah kemuliaan leluhur kita. Wajah Yao Changdong dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatismenya menyebabkan surgawi menjadi semakin nyata. Itu kemuliaan masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Semua hal terkait dengan karma. Kemuliaan surgawi adalah penyebab karma. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia menurunkan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya. Efek karma adalah runtuhnya alam surgawi. Wang Lin dengan ringan mencengkeram tangan kanannya dan berkata, kamu bangga pada kemuliaan, tetapi bisakah dao kamu lolos dari karma? Lingkaran karma di depan Wang Lin mulai berputar, menciptakan pusaran. Di luar pusaran adalah sebab karma dan di dalam pusaran itu adalah efek karma. Para dewa binasa karena mereka tidak bisa lepas dari karma. Keturunan mereka juga tidak bisa lepas dari karma. Daomu sangat rapuh. Jadi bagaimana jika kamu memiliki ribuan mantra surgawi dan dao kemuliaan itu? Betapa menggelikan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat melalui dao pihak lain. Untuk menggunakan sesuatu yang ilusi seperti kemuliaan untuk dao dan penghormatan untuk domain, bahkan jika itu mencapai puncaknya, itu tidak bisa lepas dari bayangan leluhur mereka. Lingkaran karma terbang dan menyerang bayangan surgawi. Saat mendekat, ia berhenti. Surgawi tidak membuat domain. Menggunakan energi celestial mereka yang kuat untuk membuka surga adalah kesalahan besar. Kalau tidak, mengapa alam surga akan runtuh? Bahkan dengan betapa kuatnya kaisar surgawi itu, dia masih menjadi gila saat dia pergi ke langit dan dia mati. Seberapa kuat leluhurmu dibandingkan dengan kaisar surgawi? Kaisar surgawi yang tidak melatih domain adalah penyebab karma dan kegilaannya yang menyebabkan kematiannya adalah efek karma. Patung dan kultivasi surgawi keluargamu tidak bisa menandingi kaisar surgawi. Tidak mengolah domain dan mengambil paksa kekuasaan dari surga menyebabkan leluhurmu lenyap. Ini karma. Menurut pendapatku, kemuliaanmu kosong. Jika mereka dihancurkan oleh surga, di mana kemuliaan? Yao Changdong, domain yang kamu kembangkan dan dao yang kamu yakini semuanya kosong. Leluhur surgawimu mati, tetapi alih-alih mencari alasannya, kamu memutuskan untuk menumbuhkan kemuliaan mereka. Tidak hanya daomu kosong, tetapi bahkan dao leluhur keluarga Yaomu juga kosong. Pada akhirnya, keluarga Yaomu akan binasa.
Mata Yao Changdong dipenuhi amarah dan dia mengeluarkan banyak darah saat pikirannya terluka. Kata-kata Wang Lin seperti pedang tajam yang menembus hatinya, membuatnya tidak bisa membantah. Setelah mendengarkan kata-kata ini, bahkan ada sedikit keraguan di hatinya. Bayangan surgawi di luar lingkaran karma menjadi buram, seolah-olah itu akan menghilang setiap saat. Kamu bangga dengan kemuliaanmu dan gunakan kemuliaan itu sebagai daomu. Kemuliaanmu hanyalah ilusimu sendiri. Pernahkah kamu benar-benar melihat kemuliaan leluhurmu, atau merasakan kemuliaan leluhurmu? Semuanya dibuat olehmu, semuanya kosong. Kamu pada tahap awal Nirvana Scryer, tetapi kamu tidak memiliki sedikitpun pemahaman tentang daomu sendiri. Semua itu lahir dari ilusi, jadi bagaimana itu bisa melawan aku? Daoku telah banyak berubah melalui pengalaman hidup. Rasa sakit karena perpisahan kerabat, kebencian karena pembantaian, kepahitan kematian orang yang dicintai dan menghapus kebencian dari putraku yang sudah tiada. Aku menjadi sadar akan domain hidup dan mati dan memahami dunia. Meskipun aku mengerti bahwa hal-hal yang seharusnya menghilang, aku berjalan melawan surga dan menolak untuk dikendalikan oleh takdir. Ini memungkinkanku untuk menyelesaikan domain hidup dan matiku. Kemudian domainku berubah dan aku memahami domain karma. Dan domainmu hanya merupakan kemuliaan palsu. Kemuliaan ini telah lama lenyap bersama leluhurmu dan lenyap dengan runtuhnya alam surgawi. Yao Changdong, kamu salah besar. Tubuh Yao Changdong gemetar sekali lagi dan dia batuk darah. Tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia seperti orang mati, dan matanya penuh kebingungan. Bayangan surgawi di luar lingkaran karma menjadi lebih buram. Wang Lin berteriak saat matanya mengungkapkan cahaya yang aneh. Keluarga Yaomu yang ingin membunuhku adalah penyebab karma dan daomu rusak oleh domain karmaku adalah efek karma. Mengapa domain kemuliaanmu tidak rusak sebelum domain karmaku? Tubuh Yao Changdong gemetar dan bayangan surgawi di atasnya hancur total. Saat runtuh, semuanya kembali normal dan bintang-bintang muncul sekali lagi. Bagi Yao Changdong, seolah-olah tahun telah berlalu. Domain karma Wang Lin juga hilang. Sepotong jimat yang tersisa di antara alisnya telah runtuh dalam pertempuran Dao. Energi asal mengisi tubuhnya dan dia bergegas keluar. Pada saat ini kupu-kupu di sebelahnya dengan lembut mengepakkan sayapnya. Tubuh Yao Changdong runtuh dan bahkan tas penyimpanannya runtuh di bawah kekuatan destruktif ini. Semua jejaknya terhapus dari dunia. Saat energi asal Wang Lin kembali, wajahnya berubah pucat dan batuk darah. Pertempuran Dao terlalu berbahaya, jadi dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dao seseorang jelas tidak serapuh yang dia katakan. Hanya saja hati Dao Yao Changdong tidak stabil karena dia belum mengalami cukup hidup. Dia seperti bunga terlindung yang belum diuji oleh angin nyata dan hujan. Dibandingkan dengan dia, para kultivator pada tingkat kultivasi yang sama di sistem bintang aliansi jauh lebih kuat. Lagi pula, dalam sistem bintang aliansi, harus mengandalkan diri sendiri. Bagaimana dengan guru? Mereka tidak bisa melindungimu sama sekali. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu akan mati. Itu adalah hukum rimba, dan pembantaian adalah hukum langit. Selain beberapa orang terbatas, para kultivator sistem bintang Alhiven bahkan tidak bisa membayangkan kegelapan sistem bintang aliansi. Jika kamu menempatkan mereka di sistem bintang aliansi, akan sulit bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup, kecuali jika kultivasi mereka cukup kuat untuk mengabaikan semua aturan. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin menarik hartanya dan Teasan kembali ke bayangannya. Dia menyeret tubuhnya yang lemah, tetapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Keluarga Yao, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Wang Lin mengambil langkah dengan tatapan sengit dan dingin. Riak muncul di bawah kakinya saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang tanpa jejak. Namun tepat saat dia menghilang, riak muncul di dekatnya dan seorang wanita dingin mengenakan pakaian putih keluar. Dia sangat cantik dan bisa dianggap sempurna. Ekspresi dinginnya akan menyebabkan orang mundur, juga akan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengernyit dan dengan langkah dia menghilang saat dia bergabung dengan dunia dan mengejar Wang Lin. Saat ini di domain timur di planet merah darah, ada sebuah kuil leluhur yang besar dan, Yao, yang ganas diukir pada sepotong kayu besar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam kuil. Alisnya bengkok dan merah padam. Di belakangnya ada token. Masing-masing dari itu mengeluarkan energi asal yang kaya. Pada saat ini, salah satu token di bagian bawah retak dan kemudian terbelah dua. Pria tua itu perlahan membuka matanya. Dia melihat token yang hancur dan bergumam, seseorang akhirnya mati. Wang Lin dari sistem bintang aliansi, aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kau bunuh. Jangan mengecewakan lelaki tua ini, Dewa Darah. Mata lelaki tua itu memberi tatapan suram. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ujung jarinya, gas putih terbang keluar dari token dan masuk ke lengan bajunya. Terus membunuh. Riak muncul di daerah yang cerah dan berbintang di sistem bintang Alhiven. Langkah Wang Lin terhuyung-huyung dan wajahnya pucat. Pertempuran dengan Yao Changdong terlalu berbahaya. Seandainya dia sedikit ceroboh, dia akan mati. Yao Changdong layak menjadi kultivator Nirvana Scryer tahap awal yang asli. Kesenjangan di antara kami sangat besar. Namun jika aku berada di tahap Nirvana Scryer, membunuhnya tidak akan sulit.
Mata Wang Lin sengit. Dia tidak bisa tetap bergabung dengan dunia terlalu lama. Sekarang setelah dia muncul, dia dengan cepat terbang. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi tanpa ragu-ragu. Saat ini aku perlu mencari tempat untuk pulih. Setelah aku pulih, aku akan pergi memberi keluarga Yao lebih banyak masalah. Saat sosok Wang Lin menghilang, riak muncul dan keindahan dingin keluar. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening, melihat di mana Wang Lin menghilang, dan dengan lembut berkata, menggunakan spasial bending 2 kali berturut-turut, pemahaman Su Emyu tentang energi asal dunia ini sangat kuat. Jika ada seseorang yang akrab dengan keluarga Yao di sini, mereka akan mengenalinya. Namanya Yao Bingyun, dan di wilayah timur dia dianggap sebagai salah satu dari 3 burung phoenix. Phoenix Yao Bingyun. Dia bisa dianggap sebagai 3 teratas dalam hal tingkat kultivasi di antara generasi ketiga keluarga Yao. Ekspresinya selalu dingin, bahkan saat menghadapi anggota keluarganya sendiri, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Bakatnya tidak hebat dalam keluarga Yao, tetapi pemahaman terhadap Dao melampaui imajinasi. Untuk mengejar Dao-nya sendiri, setelah dia mencapai tahap ascenden, dia mulai menumbuhkan mantra surgawi segel jiwa. Mantra surgawi ini menyegel akal jiwa asal. Matamu tidak akan bisa melihat, mulutmu tidak akan bisa bicara, telinga tidak akan bisa mendengar dan hidung tidak akan bisa mencium. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 mantra terlarang besar keluarga Yao. Sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang untuk mengolahnya. Alasan paling penting ini dianggap sebagai mantra terlarang adalah karena jika sedikit ceroboh saat melatih mantra ini, itu akan terjebak dalam segel dan mati. Selama berabad-abad, banyak anggota keluarga Yao mati karena melatih mantra ini. Jadi lambat laun, semakin sedikit orang yang melatihnya. Yao Bingyun tetap dalam kondisi ini dan melakukan pelatihan tertutup selama 500 tahun di planet es keluarga Yao. Setelah selesai berlatih tertutup, dia menjadi lebih dingin, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah meleleh. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa hawa dingin. Hidupnya didedikasikan untuk Dao dan tekadnya tak terbayangkan. Di antara generasi ketiga keluarga Yao, hanya 2 orang yang memahami spasial bending. Yao Bingyun adalah salah satunya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada orang lain. Setelah menarik pandangannya, dia melangkah maju dan terus mengejar dengan ekspresi dingin. Pengejaran ini berlangsung selama 10 hari. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 hari ini, Yao Bingyun mengejarnya dengan cermat. Awalnya mengingat emosinya, dia tidak akan terlibat dalam masalah keluarga. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menghabiskannya berlatih tertutup untuk memahami Dao. Namun leluhur keluarga Yao, Dewa Darah, telah mengatakan sesuatu saat dia merilis perintah langit. Siapapun yang secara pribadi membunuh Su Emyu dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga Yao untuk melakukan satu hal. Ini adalah akar mengapa Yao Bingyun memutuskan untuk bertindak. Kakak, aku harus menyelamatkanmu. Yao Bingyun menggigit bibir bawahnya saat dia menghilang ke dalam kekosongan dan terus mengejar. Selama 10 hari ini, berita tentang penampilan Su Emyu dengan cepat menyebar, terutama bagaimana beberapa keluarga telah membentuk tim yang terdiri dari 28 orang untuk mencegatnya. Pada akhirnya Su Emyu menewaskan 26 orang dan hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Peristiwa ini sangat menghebohkan. Beberapa orang yang agak lupa nama Su Emyu ingat semua desas-desus tentang Su Emyu di alam surgawi guntur. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 28 orang, ada 3 korporeal yang, 9 ilusiin dan 16 ascenden puncak. Dengan tim ini, Su Emyu masih bisa dengan mudah membantai mereka. Bahkan di antara 2 yang berhasil bertahan hidup, saat salah satu dari mereka kembali, ia segera mengumumkan bahwa keluarga kultivasinya dan planetnya tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara Su Emyu dan keluarga Yao. Orang lain adalah seorang kultivator korporeal yang, dia bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk dan jiwa asalnya rusak. Begitu dia kembali, dia segera berlatih tertutup dan juga mengumumkan dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Serangkaian berita ini sangat membangkitkan ingatan Su Emyu dari benak para kultivator sistem bintang Al-Hiven. Pada saat yang hampir bersamaan, berita tentang generasi ketiga keluarga Yao, Yao Changdong, seorang kultivator Nirvana Scryer tahap awal, yang dibunuh oleh Su Emyu dibocorkan. Ini memicu badai yang menyapu sistem bintang Al-Hiven. Di bawah perintah langit keluarga Yao, orang yang dikirim untuk membunuh malah dibunuh. Selain mengejutkan para kultivator, itu membuat mereka lebih mengingat nama Su Emyu. Demikian pula, keluarga Yao merespons dengan sangat cepat. Banyak anggota keluarga dan keluarga budidaya yang mereka hubungi dengan cepat berkumpul menuju wilayah barat. Ada begitu banyak orang sehingga mereka membentuk blokade yang terus mengencang saat mereka mendekati daerah tersebut. Pada saat ini, Wang Lin sangat berhati-hati sambil terus bergabung dengan dunia.
Dia tidak melakukan momen jangka panjang dalam upaya untuk kehilangan orang yang juga bisa bergabung dengan dunia yang mengejarnya. Meskipun dia belum melihat pengejarnya, perasaan mengejar sangat luar biasa. Wang Lin memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan tidak muncul. Sebaliknya, dia terus mengubah arah. Sebagai hasilnya, mereka berlomba untuk melihat siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam. Siapapun yang memiliki pemahaman yang lebih dalam bisa tetap bergabung dengan dunia lebih lama. Jika orang lain keluar dulu, Wang Lin akan memiliki inisiatif dan tidak akan membiarkan mereka melihat lokasinya. Wang Lin mengalami bergabung dengan dunia untuk waktu yang lama saat Tuan Flamespark mengendalikan tubuhnya. Saat ini dia mengepalkan giginya dan bisa tetap bergabung dengan dunia. Waktu perlahan berlalu. Meskipun pemahaman Yao Bingyun sangat mendalam, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Lin. Setelah hari ke-16, dia tidak tahan lagi dan muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, Wang Lin yang telah dia kunci dengan akal ilahinya saat bergabung dengan dunia, menghilang. Ekspresi Yao Bingyun tenang saat tangannya menyentuh tas dan cermin kecil segera muncul. Tangan kirinya membentuk segel. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet budidaya yang ditinggalkan antara perbatasan domain barat dan utara. Saat dia muncul, wajahnya tanpa warna. Bagaimanapun, dia telah terluka serius dan kemudian dipaksa untuk berlari untuk waktu yang lama. Selain itu, ia harus bergabung dengan dunia untuk jangka waktu yang lama, sehingga membuat luka-lukanya semakin parah. Pada saat ini matanya menyala, dan setelah dia menentukan bahwa pengejarnya telah tertinggal, dia menghela nafas lega. Keluarga Yao pasti sudah meluncurkan rencana. Mulai sekarang, setiap langkah akan sulit. Tubuh Wang Lin berkedip saat ia menuju planet budidaya yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini dan ada reruntuhan di mana-mana. Jelas sudah bertahun-tahun sejak planet ini berada di puncaknya. Wang Lin menemukan baskom di planet ini, dan setelah duduk, dia membuka tasnya. Bendera jiwa segera keluar dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi daerah itu. Setelah meletakkan banyak batasan, dia menutup matanya. Di belakangnya, Teasan keluar membentuk bayangannya dan duduk di sampingnya. Lengan kanan Teasan patah, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dia tampak putus asa. Wang Lin tahu bahwa dia terdesak waktu. Dia harus dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya sehingga dia bisa tetap pada kondisi puncak. Hanya dengan begitu dia bisa selamat. Saat berkultivasi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kabut hitam. Jiwa asal ilusiin segera ditangkap. Sebelum jiwa bisa memohon belas kasihan, Wang Lin menghancurkannya dan melahap energi asal. Beberapa saat kemudian, mata Wang Lin bersinar dan dia meraih jiwa asal lain dan melahapnya. Dia mengoperasikan energi di dalam tubuhnya dan terus menyerapnya. Setelah 6 jam dan 4 jiwa asal, gelombang energi asal yang kuat melonjak di dalam tubuh Wang Lin. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian tangan kanannya mengulurkan tangan dan banyak tas muncul. Tas ini milik orang-orang yang dia bunuh. Tanpa berpikir banyak, Wang Lin menghapus akal ilahi pada masing-masing dan mengambil semua harta. Dia menghancurkan mereka semua dan menyatukan cairan yang meleleh ke Teasan. Ada segala macam harta di dalam tas ini. Pada saat ini, itu semua dihancurkan oleh Wang Lin untuk memperbaiki tubuh Teasan. Setelah 2 hari berlalu, tulang-tulang Teasan pulih. Meskipun dia masih agak lemah, itu bukan lagi masalah serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat ia terbang ke udara. Teasan dengan cepat mengikuti dan bergabung ke dalam bayangan Wang Lin. Pada saat Wang Lin terbang ke udara, tangan kanannya mengulur. Kabut hitam dengan cepat berkumpul dan membentuk bendera besar di tangannya. Dengan menjabat tangannya, Wang Lin memasukkannya kembali ke tasnya. Tepat pada saat ini, sosok Yao Bingyun yang menawan muncul di luar planet tempat Wang Lin pulih. Wajahnya dingin saat dia mengeluarkan cermin dan melihatnya. Gambar di dalam cermin adalah Wang Lin terbang ke langit. Ekspresinya dingin saat dia mengangkat tangannya dan menekan cermin dengan jarinya. Namun cermin itu hancur sebelum jarinya menekan. Niat membunuh keluar dari planet ini. Dan pusatnya semua adalah Wang Lin. Dia seperti pedang terhunus saat dia keluar dari planet ini. Bola guntur ungu mengelilingi Wang Lin dan membuatnya lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia menyerbu keluar dari planet ini dan langsung menuju Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun masih tenang dan dia menatap Wang Lin yang mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Kristal es biru dengan cepat mengembun di jarinya. Yao Bingyun dengan lembut berkata, "Es penghancur." Dengan ujung jarinya, aura dingin menyebar. Saat suara berderak bergema, ruang mulai membeku mulai dari jari Yao Bingyun dan dengan cepat menyebar. Mata Wang Lin menyusut tetapi dia tidak mundur. Semua guntur di tubuhnya menyebar dan bertabrakan dengan es yang merambah.